warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Zafira Nuzara dari Fakultas Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini di Universitas Negeri Makassar. Di sini saya akan membahas mengenai peran neuroscience terhadap kemampuan komunikasi dan kolaborasi siswa dalam pembelajaran. Baiklah, sebelum kita melangkah ke pembahasan, perlu kita ketahui terlebih dahulu apa itu neuroscience. Neuroscience adalah sistem pendidikan baru yang mempelajari tentang sistem kerja saraf. Pendidik umumnya jarang memperhatikan permasalahan ini. Pengabaian terhadap sistem ini menyebabkan suasana pembelajaran menjadi mati. Adapun pengertian neuroscience menurut beberapa ahli, yang pertama Taruna Ikrar. Menurut Taruna Ikrar, neuroscience adalah ilmu yang mempelajari sistem saraf makhluk hidup dengan fokus utama pada otak manusia. Ia menekankan pada pemahaman tentang kesadaran, hubungan antara tubuh dan pikiran, serta kompleksitas otak manusia. Selanjutnya, menurut Hanum tahun 2003, Hanum memandang neuroscience sebagai ilmu pembelajaran yang menghubungkan proses kognitif dalam otak manusia dengan perilaku manusia itu sendiri. Dengan kata lain, neuroscience mencoba memahami bagaimana cara kerja otak memengaruhi cara kita berpikir, merasa, dan bertindak. Di dunia pendidikan, setelah para peneliti meneliti neuroscience, muncul perdebatan dua kubu, memisahkan dan menyatukan tiga elemen, yaitu otak pikiran, jiwa badan, dan akal hati, yang dimana belum menemukan titik temu. Adapun rumusan masalah yang akan dibahas yaitu yang pertama, bagaimana peran neuroscience terhadap kemampuan komunikasi dan kolaborasi siswa dalam pembelajaran, dan yang kedua, apa dampak dari komunikasi dan kolaborasi siswa dalam pembelajaran terhadap neuroscience. Pembahasan pertama yakni pentingnya peran neuroscience terhadap kemampuan komunikasi dan kolaborasi siswa dalam pembelajaran. Organ tubuh manusia yang berfungsi mengendalikan semua gerak dan fungsi tubuh, termasuk berbahasa, yaitu otak. Secara garis besar, sistem otak manusia dapat dibagi menjadi tiga, yaitu otak besar, otak kecil, dan batang otak. Bagian otak yang paling penting dalam kegiatan berbahasa adalah otak besar. Bagian pada otak besar yang terlibat langsung dalam pemrosesan bahasa adalah korteks cerebral. Korteks cerebral adalah bagian yang tampak seperti gumpalan-gumpalan berwarna putih dan merupakan bagian terbesar dalam sistem otak manusia. Menurut para ahli, korteks cerebral memiliki beberapa fungsi utama. Yang pertama, pusat kendali utama. Korteks cerebral sering disebut sebagai pusat kendali utama karena terlibat dalam berbagai fungsi kognitif tingkat tinggi seperti pemrosesan informasi dan pengambilan keputusan. Yang kedua adalah bahasa, memungkinkan kita untuk berbicara, menulis, dan memahami bahasa. Yang ketiga adalah memori, menyimpan dan mengingat informasi. Dan yang keempat adalah perhatian, memfokuskan perhatian kita pada hal-hal tertentu. Yang kelima adalah emosi, memproses dan merespon emosi. Yang keenam adalah perencanaan, membantu kita merencanakan tindakan di masa depan. Dan yang terakhir adalah personalisasi. Korteks cerebral membuat setiap individu unik. Pola koneksi saraf di korteks cerebral berbeda pada setiap orang yang berkontribusi pada perbedaan kepribadian, minat, dan kemampuan kita. Komunikasi yang efektif antara pendidik dan peserta didik memegang peranan penting dalam mencapai tujuan pendidikan. Komunikasi sangat penting dalam dunia pendidikan untuk membangun interaksi antara siswa dan guru. Tujuan komunikasi tidak hanya menyampaikan materi pelajaran, tetapi juga memastikan siswa dapat memahami dan menyerap informasi dengan baik. Kesuksesan sekolah dalam mencapai tujuan pendidikan sangat bergantung pada komunikasi yang efektif antara siswa dan guru selama pembelajaran. Pendidik harus memahami konsep dasar ilmu komunikasi jika mereka ingin membuat komunikasi yang efektif dalam pembelajaran. Konsep-konsep ini termasuk apa itu komunikasi, tujuan dan fungsinya, bagian-bagiannya, dan prinsip-prinsip komunikasi yang efektif. Selain itu, penting juga untuk memahami bagaimana komunikasi, khususnya dalam konteks pendidikan, dapat memengaruhi pemahaman dan perilaku siswa. Ini dikutip dari Mahadi tahun 2021.
Dengan memperhatikan cara otak merespons stimulus tersebut, kita dapat memastikan pesan yang disampaikan dapat diterima dan diproses dengan lebih baik oleh para siswa. Kolaborasi pada dasarnya melibatkan manajemen jaringan sosial, yang merupakan koneksi antara berbagai pihak yang terlibat. Dalam konteks ini, teori kolaborasi adalah analisis tentang bagaimana proses tata kelola terjadi melalui perspektif jaringan sosial. Model tata kelola kolaboratif menekankan pentingnya melibatkan semua pihak yang terlibat dalam dialog, di mana setiap pihak mewakili dirinya sendiri untuk menyampaikan kepentingannya. Ini dikutip dari Boher dan Ines dalam Rahim tahun 2020. Kolaborasi sangat penting dalam neuroscience. Mengapa? Karena yang pertama, kompleksitas otak. Otak adalah organ yang sangat kompleks dengan miliaran sel saraf yang saling terhubung. Untuk memahami fungsi otak secara menyeluruh, diperlukan pengetahuan dari berbagai bidang seperti biologi, kimia, fisika, matematika, komputer, psikologi, dan kedokteran. Yang kedua, berbagai tingkatan analisis. Neuroscience melibatkan penelitian pada berbagai tingkatan, mulai dari molekul, sel, sirkuit saraf, hingga tingkatan perilaku. Kolaborasi memungkinkan para ahli untuk mengintegrasikan temuan dari berbagai tingkatan ini. Yang ketiga dan yang terakhir, teknologi canggih. Penelitian neuroscience seringkali melibatkan penggunaan teknologi canggih seperti fMRI, EEG, dan optogenetika. Kolaborasi antara neuroscientist dan ahli teknologi sangat penting untuk mengembangkan dan menerapkan teknologi-teknologi ini. Hubungan antara neuroscience dengan kemampuan komunikasi dan kolaborasi dalam pembelajaran sangatlah penting. Neuroscience membantu kita memahami bagaimana otak manusia merespon dan berinteraksi dalam situasi komunikasi dan kolaborasi, yang pada gilirannya memengaruhi cara kita belajar dan bekerja sama. Baik, selanjutnya kita ke pembahasan kedua, yaitu dampak dari komunikasi dan kolaborasi siswa dalam pembelajaran terhadap neuroscience. Komunikasi dan kolaborasi siswa dalam pembelajaran memiliki dampak positif yang signifikan terhadap perkembangan otak, khususnya dalam konteks neuroscience. Aktivitas komunikasi dan kolaborasi yang efektif dalam pembelajaran dapat meningkatkan keterampilan sosial, memperkuat koneksi saraf, dan mendukung perkembangan kognitif anak. Berikut ini adalah beberapa dampaknya dari perspektif neuroscience. Dampak dari kurangnya komunikasi dan kolaborasi terhadap neuroscience. Yang pertama, pemahaman konsep yang terbatas. Terbagi menjadi dua, yaitu kurangnya perspektif dan kesulitan dalam menghubungkan konsep. Kurangnya perspektif. Ketika siswa belajar secara individu tanpa berdiskusi, mereka cenderung hanya melihat masalah dari satu sudut pandang. Ini dapat membatasi pemahaman mereka terhadap konsep yang kompleks dalam neuroscience. Dan kesulitan dalam menghubungkan konsep. Neuroscience melibatkan banyak konsep yang saling terkait. Tanpa berdiskusi, siswa mungkin kesulitan menghubungkan satu konsep dengan konsep lainnya. Yang kedua adalah kreativitas yang terhambat. Ini juga dibagi menjadi dua, yakni kurangnya ide baru. Kolaborasi seringkali memicu munculnya ide-ide baru dan kreatif. Ketika siswa belajar secara individual, potensi kreativitas mereka tidak dapat berkembang secara optimal. Dan solusi yang terbatas. Tanpa bertukar pikiran dengan teman kelas, siswa cenderung terjebak pada solusi yang sudah ada dan sulit menemukan solusi yang lebih inovatif. Dan yang ketiga adalah motivasi belajar yang menurun. Ini juga dibagi menjadi dua. Yang pertama, kebosanan. Belajar secara individu dalam jangka waktu yang lama dapat menyebabkan kebosanan dan menurunkan motivasi belajar. Dan yang kedua, kurangnya dukungan. Ketika siswa mengalami kesulitan, mereka mungkin tidak memiliki teman sekelas yang dapat membantu atau memberikan dukungan. Yang pertama adalah peningkatan koneksi neural. Ketika siswa berkolaborasi dan berkomunikasi, otak mereka aktif dalam memproses informasi sosial dan kognitif. Ini merangsang koneksi antara area otak yang bertanggung jawab atas memori, persepsi, dan pemecahan masalah, serta area yang terlibat dalam pengambilan keputusan.
Semakin banyak siswa berinteraksi dalam konteks pembelajaran, semakin kuat koneksi ini yang membantu meningkatkan kemampuan kognitif mereka secara keseluruhan. Yang kedua adalah pengembangan keterampilan sosial emosional. Kolaborasi dalam pembelajaran membantu mengaktifkan area otak yang terkait dengan empati dan pemahaman sosial, terutama pada korteks prefrontal dan sistem limbik yang mengelola emosi. Ini penting untuk kemampuan pengendalian diri dan pengaturan emosi yang berperan besar dalam membangun hubungan sosial dan mengembangkan keterampilan kolaboratif. Yang ketiga adalah mendorong neuroplastisitas. Neuroplastisitas adalah kemampuan otak untuk beradaptasi dan membentuk koneksi baru berdasarkan pengalaman dan pembelajaran. Kolaborasi dalam kegiatan pembelajaran memberikan variasi pengalaman, di mana otak akan menciptakan jalur baru dan memperkuat jalur yang sudah ada. Dengan cara ini, komunikasi dan kolaborasi membantu otak berkembang secara adaptif dan fleksibel, yang pada gilirannya meningkatkan kemampuan belajar siswa. Yang keempat adalah memperkuat memori dan pemahaman. Interaksi dengan teman-teman dalam kegiatan pembelajaran seperti berdiskusi atau memecahkan masalah bersama memungkinkan siswa untuk memperdalam pemahaman mereka tentang materi. Secara neuroscience, hal ini meningkatkan konsolidasi memori di mana pengetahuan yang didiskusikan dan dipertukarkan lebih mudah tertanam dalam memori jangka panjang. Yang kelima atau yang terakhir, yaitu meningkatkan aktivitas otak yang mendukung kreativitas dan pemikiran kritis. Kolaborasi mengaktifkan area otak yang terkait dengan kreativitas, seperti korteks prefrontal dan anterior cingulate cortex. Dalam diskusi dan pemecahan masalah secara kolaboratif, siswa dilatih untuk berpikir kritis dan melihat dari berbagai perspektif, yang merangsang kemampuan berpikir kreatif dan inovatif. Kolaborasi juga mendorong anak untuk mengeksplorasi ide-ide baru, yang merangsang otak untuk lebih kreatif dalam pendekatan pembelajaran mereka. Melalui komunikasi dan kolaborasi dalam proses pembelajaran, siswa tidak hanya mengembangkan keterampilan kognitif dan sosial, tetapi juga mendukung perkembangan dan fungsi otak secara optimal. Dengan dasar neuroscience ini, kolaborasi yang baik dapat menjadi salah satu metode pembelajaran yang efektif dalam memperkuat kemampuan belajar, adaptasi, dan daya ingat siswa. Adapun kesimpulan dari pembahasan kali ini yaitu komunikasi dan kolaborasi siswa dalam pembelajaran membawa dampak positif terhadap perkembangan otak dan kemampuan kognitif, terutama dari perspektif neuroscience. Aktivitas komunikasi yang efektif antara guru dan siswa serta kolaborasi antar siswa memainkan peran penting dalam penguatan koneksi neural yang mendukung keterampilan kognitif, sosial, dan emosional. Melalui kolaborasi, otak menjadi lebih adaptif dan fleksibel karena proses neuroplastisitas yang membantu membentuk jalur baru, memperkuat konsolidasi memori, dan meningkatkan kemampuan berpikir kritis serta kreatif. Otak besar, khususnya korteks cerebral, memproses bahasa yang berperan dalam komunikasi dan membantu meningkatkan keterampilan sosial emosional anak dalam berinteraksi. Selain itu, kolaborasi yang mengedepankan kerjasama memperkuat kemampuan otak untuk berpikir kritis melalui sudut pandang yang beragam. Dengan demikian, komunikasi dan kolaborasi yang baik bukan hanya bermanfaat untuk mencapai tujuan pendidikan, tetapi juga mendukung perkembangan otak secara optimal, memberikan siswa pengalaman belajar yang lebih mendalam, serta memperkuat kemampuan adaptasi dan pemahaman mereka secara efektif. Itulah tadi pembahasan mengenai peran neuroscience terhadap kemampuan komunikasi dan kolaborasi siswa dalam pembelajaran, yang dimana tadi kita sempat membahas pengertian neuroscience, pengertian komunikasi, pengertian kolaborasi, baik secara umum maupun menurut para ahli, serta dampak positif dan dampak negatif dari kemampuan komunikasi dan kolaborasi siswa dalam pembelajaran. Kepada Bapak Dr. Muhammad Akil Musi SPD MPD, saya ucapkan banyak terima kasih, dan kepada teman-teman, semoga apa yang saya sampaikan dapat dipahami dengan baik dan dapat diterima pula dengan baik.
Saya akhiri dengan mengucapkan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.